Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kakak senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun kalian banyak tinggal di rumah, tetapi tetap sehat dan tetap semangat. Tidak hanya kalian, tetapi juga orang tua kalian, kakek, nenek, dan keluarga kalian juga semua. Kakak berharap semua dalam keadaan sehat, ya? Oke, hari ini siap untuk beribadah? Sudah siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga mungkin spidol warna, pensil warna untuk kita lakukan aktivitas bersama-sama. Ya, oke. Juga jangan lupa ya, sudah mandi ya, pasti. Oke, kalau kalian semua sudah siap, kita berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Pasti tahu. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, senangnya kita karena Yesus sayang pada kita semua. Kasih-Nya membawa sukacita. Nah, jadi sekarang kita akan menyanyi lagunya Apabila Kita Sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yuk. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya
Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, karena Allah Bapa kita adalah sumber sukacita, maka kita perlu selalu mendengar pesan-pesan yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita mengerti apa yang Ia kehendaki dari diri kita semua. Nah, kakak ingin tahu sekarang, bagaimana ya caranya kita mengetahui pesan-pesan Tuhan, atau mengetahui apa yang Ia inginkan dari kita? Ada yang bisa jawab? Wah, betul. Pintar sekali. Betul. Dengan membaca Alkitab atau mendengarkan firman-Nya. Nah, jadi kita akan membaca Alkitab ya, sama-sama, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, tapi kita akan nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Lagunya tuh pendek sebetulnya, kita hanya ulang beberapa kali. Judulnya Senang Ku Baca Alkitab. Liriknya itu, senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada diri kami dan juga seluruh keluarga kami sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah bersama pada hari ini juga. Ya Bapa, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, menurunkan Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar apa yang ingin Kau sampaikan benar-benar dapat kami dengar, dan terlebih lagi dapat kami lakukan dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sekian pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak ingin bercerita tentang seseorang. Nah, kira-kira adik tahu nggak ini gambar siapa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar Nabi Musa. Nah, kenapa ya kakak kasih tunjuk gambar Musa ini? Tadi di dalam pembacaan Alkitab kita, siapa sih berbicara dan menasihati bangsa Israel? Betul sekali, dia adalah Nabi Musa. Musa yang pada saat itu sudah berada di waktu-waktu akhir hidupnya, mencoba untuk terus mengingatkan bangsa Israel agar mereka dapat hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Kenapa ya Nabi Musa harus terus menasehati bangsa Israel? Adik-adik pasti tahu kan bahwa bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Di satu waktu mereka menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi di waktu yang lain, saat mereka menemui kesulitan dan kekecewaan, mereka berpaling dari Tuhan, bahkan mencari Allah lain untuk mereka sembah. Wah, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, Musa merasa sangat bertanggung jawab untuk terus menasehati dan mengingatkan bangsa Israel, agar bangsa Israel itu tetap hidup taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Pada saat itu Musa menyadari bahwa ia tidak akan mampu memimpin bangsanya sampai masuk ke tanah perjanjian. Mengingat usia Nabi Musa ini sudah sangat tua adik-adik, dan akan segera meninggalkan bangsa Israel kala itu. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik bertanya-tanya gak nih, mengapa sih Bapak Musa ini sungguh-sungguh mengajak bangsa Israel untuk hidup di dalam ketaatan? Nah, karena adik-adik, di dalam hukum perjanjian sudah jelas bahwa mereka yang mau hidup di dalam Tuhan, maka mereka akan diberkati dan diberikan kehidupan yang baik. Bahkan di ayat kelima dari pembicaraan kita, dikatakan bahwa hidup bangsa Israel akan diberkati dan mereka akan menjadi lebih banyak daripada nenek moyang mereka. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, Bapak Musa itu terus memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsanya agar mereka semua tetap menjadi umat pilihan Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Karena Tuhan pasti akan memberkati setiap orang yang mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, jadi siapa nih di sini yang mau disayang Tuhan? Nah, kalau mau disayang Tuhan, yuk adik-adik kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu melakukan kebaikan di dalam hidup dan bukan menjadi anak-anak yang nakal. Nah, adik-adik harus selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nah,
Taat dan setia kepada Tuhan ini berarti hidup di jalan Tuhan. Contoh, anak-anak yang mau hidup di dalam jalan Tuhan itu adalah mereka yang mau sayang teman-temannya, gak mau menjahili temannya, sayang dan taat kepada orang tua, mau dengar-dengaran orang tua dan kakak-kakak layan. Ya, pokoknya hal-hal yang baik ya, adik-adik pasti sudah tahu kan? Nah, kalau gitu kita harus menjadi anak yang baik karena pasti Tuhan akan semakin menyayangi kita dan memberkati kehidupan kita. Nah, kalau kayak gitu adik-adik, kalau misalnya kita sudah yakin kalau kita ingin hidup terus di jalan Tuhan, sekarang yuk kita katakan ini secara bersama-sama. Ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Yuk kita ucapkan bareng-bareng. Ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Sekian dari pemberitaan firman pada hari ini adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, yuk sekarang kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami semua, Engkau yang selalu menuntun kami, sehingga kami dapat terus mentaati segala firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati segala perilaku dan tindakan kami, sehingga segala tindakan dan perilaku kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga yang berdoa untuk orang tua kami, kiranya juga Engkau yang memberikan mereka semua kesehatan dan pekerjaan yang lancar. Kami juga yang berdoa untuk negara kami, kiranya Engkau yang memberkati presiden dan para menterinya, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam memimpin negara kami. Kami juga yang berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau juga yang berkati Bu Pendeta, diaken dan presbiter, serta kakak layan yang ikut melayani. Kiranya ya Bapak, kiranya Engkau juga yang selalu memberkati mereka dalam segala aktivitasnya. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Untuk ayat hafalan pada hari ini, kita akan diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kakak kasih ulangin ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Selamat menghafal adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan dulu uang persembahan dan celengannya. Ayo diambil semuanya. Kalau sudah diambil, kita angkat tangan kanan kita.
Kita doakan persembahan kita sama-sama. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kita nyanyi sama-sama, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan. Besar kecil persembahan-Mu ini kiranya boleh berguna untuk pelebaran kerajaan firman-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus di gereja kami, GPIB Bukit Sentul. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, agar kiranya berkat yang berasal daripada-Mu boleh selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hallelujah.